Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan Mulia Suara Channel. Video kali ini adalah tentang kegiatan perjalanan saya menuju Vladivostok, Rusia. Untuk melihat keseruannya, tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk like dan subscribe channelnya. Pada perjalanan ke Vladivostok, Rusia ini, saya menggunakan maskapai penerbangan Qatar Airways dengan total waktu penerbangan 21 jam. Diawali penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta, transit di Doha, Qatar, yaitu di Bandara Hamad International Airport. Penerbangan dari Soekarno-Hatta menuju ke Doha, Qatar ini menempuh waktu kurang lebih 8 jam perjalanan. Hamad International Airport ini merupakan salah satu bandara terbesar dan termegah di dunia, teman-teman. Setelah transit di Doha, Qatar kurang lebih 12 jam, penerbangan dilanjutkan kembali menuju ke Moskow, Rusia. Penerbangan dari Qatar ke Moskow, Rusia menempuh waktu 5 jam perjalanan. Selama penerbangan menuju ke Moskow, Rusia, pelayanan dari kru pesawat ini sangat baik, teman-teman. Ya. Mulai dari fasilitas pesawatnya, makanannya, semuanya mantap-mantap. Setelah menempuh kurang lebih 5 jam perjalanan dari Qatar ke Moskow, akhirnya kami tiba di Bandara Sheremetyevo, Moskow. Di Bandara Sheremetyevo ini, saya transit selama 2 jam. Waktu 2 jam ini kami manfaatkan untuk menyelesaikan administrasi, termasuk proses imigrasi masuk ke Rusia. Setelah transit selama kurang lebih 2 jam di Bandara Sheremetyevo, Rusia, perjalanan penerbangan saya kemudian dilanjutkan menuju ke Vladivostok, Rusia menggunakan maskapai Rusia yaitu Aeroflot. Penerbangan dari Sheremetyevo, Moskow menuju Vladivostok, Rusia ini memakan waktu kurang lebih 8 jam perjalanan. Hampir sama, teman-teman ya. Sama ya. Penerbangan dari Indonesia Soekarno-Hatta menuju ke Qatar sama 8 jam juga. Ya, penerbangan yang cukup lama dan melelahkan, teman-teman. Kru pesawat pramugari Aeroflot ini juga ramah-ramah, teman-teman. Mereka menawarkan berbagai macam makanan dan minuman yang ada di Aeroflot ini.
Minuman favorit saya selama penerbangan ini adalah mineral water dan orange juice karena saya tidak minum vodka, teman-teman. Setelah menempuh perjalanan selama 8 jam, alhamdulillah saya tiba di Vladivostok, Rusia. Selanjutnya dari bandara Vladivostok ini menuju ke tempat penginapan, yaitu di Lotte Hotel, menempuh perjalanan kurang lebih 45 menit. Pada umumnya kendaraan di Vladivostok, Rusia ini menggunakan setir kanan karena sebagian besar kendaraan di sini merupakan impor dari Jepang atau Cina, teman-teman. By the way, jarak dari Korea, Cina, Jepang ke Vladivostok ini sangat dekat, teman-teman ya. Sebagai informasi buat teman-teman bahwa Vladivostok ini merupakan kota pelabuhan terbesar Rusia di tepi pantai Samudra Pasifik yang terletak di wilayah Rusia Timur Jauh dan merupakan ibu kota dari Provinsi Primorsky Krai. Terletak di ujung Teluk Tanduk Emas dan tidak jauh dari perbatasan Rusia dengan Tiongkok dan Korea Utara. Vladivostok adalah rumah bagi pelabuhan terbesar Rusia di Samudra Pasifik, sehingga menjadikannya menjadi pusat ekonomi, ilmiah, dan budaya utama di timur jauh Rusia. Vladivostok ini juga menjadi pusat pariwisata utama Rusia. Setelah menempuh waktu kurang lebih 45 menit, akhirnya saya tiba di tempat penginapan, yaitu di Lotte Hotel. Hotelnya cukup megah, teman-teman ya. Selanjutnya saya mencari kamar saya di kamar ini. Oh, di kamar pojok ternyata. Interior kamarnya cukup bagus, teman-teman. Ya, kurang lebih sama dengan di Indonesia ya. Standar lah. Nah, dari kamar hotel saya ini saya bisa melihat pemandangan di Vladivostok. Ya, view-nya cukup bagus. Langsung kelihatan tuh bridge
yang terkenal di Vladivostok, yang merupakan ikon dari Vladivostok ini. Itu jembatannya tuh teman-teman ya. Ini jembatan yang menjadi ikon dari Vladivostok. Selanjutnya saya menyempatkan waktu ya mencari minuman, karena terbatas minuman yang ada di kamar teman-teman, apalagi air mineral ya. Sambil mencari market yang menjual air mineral, saya berkeliling ke sekitaran tempat penginapan saya teman-teman. By the way, di sini tidak sama dengan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kelihatan banget tuh bahwa ini Indomaret, ini Alfamart, ada tulisan keterangannya bahwa ini market. Kalau di sini enggak teman-teman. Ini teman saya Nikola Saputra ya. Setelah berkeliling beberapa saat lamanya, alhamdulillah ketemu juga dengan market yang menjual air mineral teman-teman. Market ini hampir sama dengan Indomaret, Alfamart ya kalau di Indonesia. Jadi serba ada sambal, saus, kecap, nggak usah khawatir, semuanya ada di sini teman-teman. Setelah berburu air mineralnya selesai, tibalah waktunya kami mencari makanan untuk makan malam teman-teman ya. Makan malam kali ini jatuh pilihannya kepada restoran Korea teman-teman ya. Ujung-ujungnya ke restoran Korea juga kita. Setelah makan malam selesai, tibalah waktunya kami kembali ke tempat penginapan ya. Tempat penginapan saya dengan tempat makan malam tadi tempatnya cukup dekat teman-teman. Jadi cukup berjalan kaki aja kita udah nyampe ya. Sebagai informasi bahwa di hotel tempat saya menginap di Vladivostok ini ada layanan kamarnya teman-teman. Berhubung karena saya nggak sempat makan malam di resort hotel, jadi makan malamnya diantarin ke kamar. Ini ada daging sapi ya. Ini ada daging sapi, saya pastikan ini daging sapi karena sebelumnya saya tanyakan kepada pelayan hotelnya ya. Kemudian ini ada saladnya teman-teman. Wow, mereka cukup respect ya, respect banget terhadap pengunjung hotel. Ini buah zaitun. Mantap.
Aku sih lebih suka dengan saladnya aja teman-teman. Saladnya asli enak banget. Untuk mengetahui keseruan perjalanan saya selama berada di Rusia, tonton terus Mulia Suara Channel. Dan jangan lupa like dan subscribe channelnya agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan informasi-informasi yang saya bagikan di channel ini.